Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varian Giraldi dengan NIM 72114191113 yang akan mempresentasikan konsep sistem dan sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau yang disingkat juga dengan SIM adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Sistem ini adalah alat yang sangat berguna untuk tujuan meninjau dan mengendalikan operasi perusahaan. Informasi yang diberikan oleh SIM ini menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya dilihat dari apa yang telah terjadi di masa lalu dan apa yang sedang terjadi saat ini dan apa yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang atau masa depan. Yang selanjutnya yaitu penggunaan jenis piranti lunak yang menghasilkan informasi SIM. Yang pertama yaitu piranti lunak pembuat laporan. Piranti lunak pembuat laporan ini menghasilkan laporan berkala maupun khusus. Sistem ini memiliki fitur-fitur yang dapat dengan cepat membuat laporan sebagai respon atas permintaan akan informasi tertentu. Yang kedua yaitu model matematis. Nah, model matematis ini menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Model ini dapat menggunakan semua jenis bahasa pemrograman. Output informasi yang dihasilkan ini akan memecahkan masalah baik manajer maupun kalangan profesional dalam mengambil keputusan. Yang selanjutnya yaitu fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinir dan sistematis. Yang kedua yaitu mempermudah pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang tersaji akurat dan tepat waktu. Yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomi sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi baru. Yang kedua, dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif. Yang ketiga yaitu dapat membantu menjamin kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen. Yang selanjutnya yaitu tingkat-tingkat manajemen. Manajemen puncak meliputi CEO, GM, Presiden, Direksi. Yang kedua yaitu manajemen tingkat menengah yang meliputi regional, direktur, produk, dan kepala divisi. Yang terakhir yaitu manajemen tingkat rendah yang meliputi kepala departemen, penyelia, pimpinan proyek. Nah, semua ini penting bagi pihak-pihak yang merancang sistem informasi maupun bagaimana informasi itu akan disajikan. Yang selanjutnya itu tingkat manajemen. Ya, gambar di samping menunjukkan bahwa manajer di tingkat perencanaan strategis menempatkan penekanan yang lebih besar pada informasi lingkungan daripada manajer pada tingkat lebih rendah. Grafik bagian bawah menunjukkan bahwa manajer perencanaan strategis lebih menyukai informasi dalam bentuk rangkuman, sedangkan manajer tingkat kendali operasional lebih menyukai informasi yang lebih terperinci. Yang selanjutnya yaitu peran manajerial Mintzberg. Yang pertama yaitu peranan interpersonal yang meliputi figur pimpinan, pemimpin hubungan. Yang kedua yaitu peranan informasional yang meliputi monitor, dismonitor, juru bicara. Yang ketiga yaitu peranan keputusan yang meliputi wirausaha, penanganan gangguan pengalokasian sumber daya,
dan negosiator. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan perencanaan masalah. Yang pertama yaitu aktivitas intelijen. Aktivitas intelijen ini mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi lingkungan. Dan yang kedua yaitu aktivitas perancangan. Aktivitas perancangan ini menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu aktivitas pemilihan. Aktivitas pemilihan ini memilih suatu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu aktivitas peninjauan. Aktivitas peninjauan ini menilai pilihan-pilihan masa lalu. Yang selanjutnya yaitu contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu SCM. Nah, data SCM ini umumnya lebih terfokus pada ketersediaan atau suplai bahan baku mulai dari pemasok ke produsen, pengecer, hingga konsumen akhir. Yang kedua yaitu OAS. Melalui OAS, Anda dapat mengintegrasikan seluruh server yang ada dalam perusahaan dengan memanfaatkan aplikasi tertentu. Yang ketiga yaitu ERP. ERP ini memudahkan pihak manajemen untuk melakukan dan mengelola terhadap semua unit atau departemen yang ada dalam sebuah perusahaan. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu IMS. Sistem ini membantu memudahkan tugas penggunanya mulai dari pencarian informasi umum sampai pada tahap analisis pembuatan keputusan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, sistem informasi manajemen atau yang disingkat dengan SIM. Nah, SIM ini adalah sebagai suatu sistem yang berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi yang membutuhkan. Nah, sistem ini layaknya alat yang memindahkan data dan mengelola informasi yang dihasilkan. Nah, informasi yang diberikan oleh SIM ini menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya yang dilihat dari apa yang telah terjadi masa lalu, apa yang sedang terjadi saat ini, dan apa yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang atau masa depan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Apabila dari saya masih banyak kekurangan maupun salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.